Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Mumtaz dari kelas pendidikan IPA ICT 2019 dari kelompok C. Pada video kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum sederhana atau percobaan sederhana terhadap sebuah telur, yang dimana apabila telur ini saya berikan gaya remas dengan sekuat tenaga, tidak akan pecah. Nah, menurut ilmu fisika, apabila kita memberikan gaya terhadap seluruh permukaan benda secara berlebihan, terkhusus pada video kali ini yang dimana melakukan praktikum dengan menggunakan sebutir telur, yang dimana setelah diberikan gaya remas dengan sekuat tenaga pada seluruh permukaan telur ini tidak akan pecah karena gaya yang diberikan itu belum cukup untuk membuat telur ini pecah. Nah, tetapi berbeda halnya jika kita melakukan memberikan gaya terhadap telur ini hanya pada daerah tertentu saja, yang dimana tentunya telur ini akan pecah atau retak. Ya baik, nama saya Ria Kusumawati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai percobaan bejana berlubang. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan apakah kedalaman zat cair itu mempengaruhi tekanan. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini cukup sederhana. Kita cuma membutuhkan botol aqua yang besar dengan kita sudah lubangi di setiap jarak yang sama dengan menggunakan 5 titik lubang. Nah, cara kerjanya itu juga cukup sederhana. Jadi pertama, ke-5 titik ini kita tutup dengan isolasi. Jadi setelah semuanya ditutup dengan isolasi, kita masukkan airnya ke dalam bejananya. Setelah itu kita lepaskan satu persatu isolasinya. Kita mulai dari yang paling atas. Setelah itu kita kita perhatikan jarak dari pancuran air tersebut dan kecepatan lama waktunya. Kita bisa menggunakan stopwatch. Setelah itu perlakuan yang sama kita lakukan pada lubang kedua. Jadi kita buka lubang keduanya, isolasinya kita buka, kemudian kita perhatikan laju kecepatan dari pancuran bejana tersebut. Kita hitung dilihat dari kelebaran perambatan pemancuran air keluarnya dan lama waktu air memancar tersebut. Ya, jadi dari hasil percobaan tersebut didapatkan sebuah fakta atau sebuah hasil bahwa air yang mengalir pada lubang paling bawah ini lebih deras dibandingkan dengan yang di atasnya ini. Nah, percobaan kali ini didasari oleh pembelajaran tentang hukum Bernoulli, terutama untuk menentukan kecepatan semburan dari lubang tersebut ini. Nah, tekanan hidrostatis ini biasa kita katakan tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis itu biasanya bergantung dengan massa jenis zat cair, ketinggian suatu kedalaman zat cair, serta percepatan gravitasi bumi. Nah, kekuatan pancuran air ini biasanya juga ditentukan dengan besarnya tekanan zat cair dalam suatu zat cair tersebut sendiri. Nah, biasanya semakin ke bawah dan tentunya semakin ke bawah zat cair tersebut, maka tekanan yang didapatkan akan semakin meningkat. Berarti jika dalam suatu tempat wadah zat cair ini semakin turun, maka tekanannya itu akan semakin besar. Hal ini dibuktikan dengan analisis data yang kita peroleh dari hasil percobaan tersebut. Nah, bisa diperhatikan bahwa semakin dalam zat cair tersebut, maka tekanan yang didapatkan akan semakin besar, sehingga hal ini menyebabkan air yang terpancar pada lubang yang paling bawah ini adalah yang paling deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Mulia, NIM 1916442004 dari kelas pendidikan IPA ICT. Nah, pada kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai
tekanan udara yang ada pada kaleng. Baiklah, pada kali ini saya akan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjepit, kemudian kaleng, kemudian air, dan yang terakhir yaitu kompor. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengisi kaleng dengan air. Kemudian nyalakan api dan tempatkan kaleng pada kompor. Kemudian tunggu sampai air pada kaleng mendidih. Nah, kemudian setelah air pada kaleng tersebut mendidih, kita angkat dan masukkan ke dalam baskom. Nah, setelah tadi dimasukkan ke dalam air, maka kaleng ini menyusut dan berubah bentuk. Nah, dari percobaan tadi dapat dilihat bahwa ketika air yang ada pada kaleng dipanaskan sampai mendidih, kemudian dimasukkan ke dalam baskom, maka kaleng ini akan terjadi penyusutan. Hal ini disebabkan karena adanya kalor pada partikel gas yang ada di dalam kaleng dirambatkan menuju air yang ada pada baskom. Nah, di mana terjadi pergerakan partikel gas semakin lambat dan terjadilah penyusutan pada kaleng. Nah, penyusutan ini menyebabkan tekanan gas pada kaleng semakin rendah dari tekanan gas yang ada di luar kaleng. Itulah tadi sedikit penjelasan dan praktikum mengenai tekanan udara pada kaleng. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang tekanan zat pada zat cair. Yang pertama, alat dan bahannya itu ada 3 butir telur, terus ada 3 gelas yang berisi air, garam, dan 1 sendok. Dimana pertama-tama kita akan memasukkan sebuah telur ke dalam air yang ada ke dalam gelas air biasa. Yang kedua, pada gelas kedua kita akan memasukkan sendok garam. Mungkin juga bisa sama garam. Pada gelas ketiga kita masukkan garam dan besar dari gelas kedua. Nah, kemudian dari ketiga percobaan ini dapat kita lihat perbedaannya pada gelas pertama, di mana keadaan telur tersebut itu tenggelam. Ini membuktikan bahwa massa dari telur itu lebih besar daripada massa zat cair. Yang kedua, di mana kita bisa lihat bahwa telur tersebut itu melayang karena massa dari zat cair dan telur tersebut itu sama. Sedangkan pada gelas ketiga dapat kita lihat bahwa telur itu mengapung, di mana massa jenis dari telur tersebut
massa jenis dari zat cair tersebut itu lebih besar dibanding massa jenis dari massa dari telur tersebut. Dari ketiga percobaan yang ada di sini, bahwa dapat kita simpulkan bahwa semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar gaya ke atas. Ini membuktikan bahwa tekanan dengan gaya ke atas itu berbanding lurus, dimana semakin besar massa jenis maka semakin besar pula gaya ke atas dari suatu benda tersebut.